Jemaat GPPS Palu, selamat datang dalam ibadah online GPPS Palu. Sebelumnya, mari siapkan diri dan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam ibadah raya hari ini. Sebelum mengikuti ibadah, perlu saya sampaikan panduan mengikuti ibadah secara online. Yang pertama, siapkan diri untuk beribadah sebab ini adalah ibadah dan bukan tontonan. Yang kedua, ikuti setiap acara ibadah, turut menyanyi ketika puji-pujian, serta membaca ayat Alkitab saat pengkhotbah menunjuk ayat untuk dibaca, serta berdoa saat diajak berdoa. Yang ketiga, karena ini adalah ibadah dan bukan tontonan, dilarang bercakap-cakap selama ibadah berlangsung. Percakapan dalam kolom live chat dapat saudara lakukan sebelum ibadah dimulai. Yang keempat, gunakan pakaian yang sopan dan duduklah dengan sopan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, puji nama Tuhan, kita bersyukur pada hari ini kita boleh bersama-sama memperoleh kesempatan dari Tuhan untuk boleh beribadah. Kita percaya bukan karena kekuatan dan kegagahan kita, tapi semua karena anugerah Tuhan. Puji nama Tuhan saudara, kita percaya sekalipun kita beribadah secara virtual, tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha hadir dan Dia ada dimanapun kita berada saat ini. Mari bersama-sama sebelum kita mulai ibadah kita satu dalam doa. Kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau ya Tuhan, Allah yang hidup dan berkuasa. Kami telah merasakan, menyaksikan betapa Engkau dahsyat dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan Engkau menyertai kehidupan kami sepanjang setiap hari Tuhan, sampai pada hari ini. Kami benar-benar merasakan kebaikan Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami rindu untuk mempersembahkan pujian pengagungan kami, penyembahan kami, ucapan syukur kami yang terbaik bagi Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau sucikan dan kuduskan seluruh keberadaan kami dengan darah-Mu yang kudus, agar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan kami rindu Engkau bertahta di atas pujian dan penyembahan kami saat ini. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa Engkau hadir ya Tuhan. Dan kami rindu untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci,
saja yang layak, Kau layak terima glory, hanya Kau Tuhan. Dipenuhi kemuliaan, kami bawa padamu Tuhan korban pujian. Sama-sama kita katakan, Kau saja yang suci, Kau saja yang Yesus Kau Tuhan, Yesus Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak Tuhan, Kau layak terima glory, Kau Tuhan. mari bersama-sama kita angkat tangan kita dan katakan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory, hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glory, hanya Kau Tuhan. Kau layak terima glory, Kau layak terima glory, hanya Kau Tuhan. Oh haleluya, kami sembah, kami puji, kau agungkan
saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Mari angkat tanganmu saudara, katakan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau yang layak terima glory, terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan, Kau yang layak terima glory, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. dengan sorak-sorai bagi Allah kita, Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur memberi kalian luar biasa seperti Engkau ya Tuhan. Kami rindu lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berapa banyak yang merasakan kebaikan Tuhan pada hari ini? Boleh lambaikan tangan saudara. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Tuhan mengubah ratapan kita menjadi tari-tarian. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk sukacita yang Kau berikan bagi kami. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan, Kau ubah ratapku jadi tarian, Kau bukakan kain kabungku, Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur, dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Kau ubah ratapku jadi tarian, Kau bukakan kain kabungku, Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur, dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Kau ubah ratapku jadi tarian, Kau bukakan kain kabungku, Kau berikan sukacita, jiwaku bermasmur, dengan segenap kekuatanku memuji-Mu Tuhan. Ku tak akan berdiam, memuji-Mu selalu, ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan
menarilah bagi Sang Raja. Sekali lagi, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hey, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Sekali lagi, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah, hey, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Sekali lagi saudara, nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Ku tak akan berdiam, memujimu selalu. Ku bersyukur padamu selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Selama-lamanya, amin. Haleluya. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan kita masih dapat berjumpa kembali dalam ibadah raya online Jemaat GPPS Palu. Kami menyambut dengan penuh sukacita bagi saudara-saudari sekalian yang baru pertama kali bergabung beribadah bersama kami. Bersama saya Amanda, mari kita saksikan Warta Jemaat GPPS Palu edisi Minggu 27 Februari 2022. Untuk saat ini, ibadah raya GPPS Palu masih diadakan secara online melalui Facebook dan channel YouTube GPPS Palu, juga melalui website GPPS Palu pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Untuk adik-adik sekolah minggu, mari bergabung dalam ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu mulai pukul 3:30 sore melalui channel YouTube Sekolah Minggu GPPS Palu. Ibadah online kaum laki-laki GPPS Palu hari Senin 28 Februari 2022 pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah melalui aplikasi Zoom. Bagi kaum muda dan remaja, ikutilah Komsel setiap hari Senin melalui grup WhatsApp masing-masing Komsel. 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan, tetaplah berdoa. Mari seluruh jemaat GPPS Palu, ikutilah doa malam bersama setiap hari Selasa mulai pukul 8 malam melalui aplikasi Zoom. Ikutilah Komsel Dewasa setiap hari Rabu. Untuk info pelaksanaan akan dihubungi oleh PKS masing-masing Komsel. Halo adik-adik remaja, mari bergabung dalam ibadah kaum remaja setiap hari Kamis melalui aplikasi Google Meet pada pukul 8 malam. Yuk teman-teman kaum muda, mari bergabung dalam ibadah kaum muda setiap hari Jumat mulai pukul 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia. Mari terus dukung dalam doa dan dana untuk pembangunan gedung ibadah GPPS Palu yang sedang berjalan. Persembahan kasih dapat saudara kirimkan melalui nomor rekening berikut. Dan harap mengonfirmasikan bukti transfer
kepada saudara Christian. Bagi saudara yang ingin melakukan pembayaran iuran diakonia dan uang duka diakonia, dapat saudara kirimkan ke nomor rekening BNI atas nama Diakonia GPPS Palu sebagai berikut. Bagi saudara yang memberikan persepuluhan secara transfer, dapat mengirimkan ke nomor rekening sebagai berikut. Dan harap mengonfirmasikan bukti transfer dengan menyebutkan nomor kartu, tanggal, bulan persepuluhan saudara ke nomor WhatsApp berikut. Persembahan dalam ibadah online dapat saudara kirimkan melalui nomor rekening sebagai berikut. Dan harap mengonfirmasikan bukti transfer kepada Ibu Anita Gosal dengan nomor WhatsApp berikut. Demikianlah Warta Jemaat GPPS Palu dalam minggu ini. Mari kita lanjut memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah. Puji nama Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tak pernah berubah dalam kehidupan kami. Dan kuasa-Mu tak pernah berubah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Katakan Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Katakan dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita. Katakan dia sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup,
ku agungkan. Mari lebih lagi sama-sama kita serukan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. haleluya. Hanya Kau yang layak kami agungkan Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu di tempat yang maha kudus. Hati kami penuh syukur ya Tuhan, jikalau pada pagi hari ini merupakan anugerah yang terbesar bagi kami semua, di mana kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau di atas segalanya ya Tuhan. Terima kasih, biarlah segala pengagungan, pujian kami kepadamu sungguh-sungguh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Dan pada saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, karena kami tahu bahwa biarlah lewat kebenaran firman-Mu membawa kami terus untuk mengerti akan Engkau di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kami, sehingga benar-benar kami boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk memberitakan firman-Mu bagi kami semua pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa pengurapan Allah turun atas hamba-Mu, sehingga setiap kebenaran firman-Mu disampaikan bagi kami. Kami boleh mendengarkan, memahami, teristimewa kami boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Puji Tuhan, saya ucapkan salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Dan salam sehat selalu, terus bersuka cita, situasi dan kondisi apapun kita percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Perlindungannya nyata dalam hidup kita. Puji Tuhan, sebelum pagi hari ini kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tak lupa atas nama tim pengembalaan, kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang berulang tahun dalam minggu ini, yaitu Saudari Gita Prema Devi, Ibu Hoje Ai, Saudara Elia Meliangan, Ibu Hermin Ruruk, Saudari Trifosa Mercelia Perapi, dan Ibu Yohana Masang. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Ya, kiranya Tuhan terus menyempurnakan rancangannya dalam hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saudara-saudara sekalian, kita berdoa bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Sebagaimana yang telah Engkau nyatakan Tuhan, bagi saudara-saudara kami Tuhan yang telah Engkau tambahkan usia 1 tahun. Tuhan, kami percaya Engkau akan terus menyatakan rancangan-Mu, dan Engkau akan terus menyempurnakan rancangan-Mu dalam kehidupan mereka. Tubuh jiwa roh mereka diberkati dalam nama Yesus. Damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu terus Engkau limpahkan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan juga terus menambahkan visi-visi-Mu, membawa mereka terus berjalan di dalam rancangan-Mu Tuhan. Dan terus visi-Mu terus tergenapi dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Setiap roh jahat dalam bentuk apapun yang berusaha mengganggu kehidupan mereka secara pribadi, kuasanya kami ikat, patahkan, halaukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perlindungan-Mu Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun yang mereka kerjakan juga Tuhan Kau buat berhasil, sehingga semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Mari kita bisa baca bersama-sama. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan dengan satu tema, tinggallah di dalam kasihku.
Puji Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kata tinggallah ini bisa mengandung suatu pengertian tetap tinggal, konsisten, terus menerus. Kata tetap itu berarti konsisten, terus menerus ya. Tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Kata tinggallah itu bisa mengandung suatu pengertian juga, jangan pernah meninggalkan atau never leave. Jangan pernah, tidak pernah sekalipun meninggalkan. Ya, kita lihat contoh yang paling mudah ya. Biasanya kalau sepasang muda-mudi yang sedang jatuh cinta, ya itu cinta yang berkobar-kobar, biasanya akan membuat mereka rasanya berpisah sesaat pun itu susah. Iya, makanya kalau lagu tempo dulu, lagunya Dina Mariana ya, aku mau makan ingat kamu, aku mau tidur ingat kamu, aku mau mandi ingat kamu, dimanapun juga ingat kamu. Dan rasanya sulit untuk berpisah. Sehingga sampai ada sepasang kekasih yang berkata, jangan pernah tinggalkan saya tidak bisa hidup tanpamu. Wow, luar biasa, so sweet ya. Demikian juga dengan sepasang suami istri, saudara. Sepasang suami istri yang batinnya sudah terikat begitu rupa ya. Mereka begitu saling mencintai, rasa berat. Sampai saya berapa kali mendengar pasangan suami istri berkata, saya nggak bisa hidup tanpa suami saya. Sang suami juga berkata, saya nggak bisa hidup tanpa istri saya. Sehingga katanya ada testimoni, ada kesaksian seorang istri yang berkata, itu suaminya itu berapa kali berkata, kalau malam mau tidur katanya dia pegang erat-erat tangan istrinya. Jangan pernah kamu tinggalkan saya. Kalau boleh saya mati duluan, kamu jangan mati duluan. Ini luar biasa saudara ya. Never leave ya gitu. Bukan cuma berkata jangan tinggalkan, jangan pernah tinggalkan saya. Iya, dia lupa kalau manusia itu tidak pernah hidup selama-lamanya. Ya kan? Itu ada batas usia manusia gitu ya. Nanti kekekalan ada hanya dalam kehidupan yang kekal gitu ya. Nah saudara, demikian juga dengan seorang anak. Biasanya seorang anak yang begitu dekat dengan orang tuanya, begitu dekat dengan ibu atau bapaknya gitu ya. Dia rasanya nggak mau pisah dengan orang tuanya. Itu pun juga saya pernah alami ya dari anak kami Jaden. Beberapa kali dia berkata, Mami jangan tinggalkan Jaden, pokoknya kita mati sama-sama. Kita sama-sama sampai Jaden besar, Mami tua, kita matinya sama-sama. Waduh, luar biasa saudara ya. Dan saya sebagai orang tua, kami berdua juga selalu memberikan pengertian, semua dalam kedaulatan Tuhan. Kembali kepada tadi, tinggallah dalam kasihku, artinya tetap tinggal. Kata tinggallah itu tetap tinggal. Jangan pernah meninggalkan. Never leave. Ya, luar biasa. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, menjadi suatu pertanyaan, mengapa Yesus berkata tinggallah di dalam kasihku itu? Kalau kita berpikir, kita bertanya, apakah Yesus punya suatu kepentingan dari hidup saya dan saudara? Apakah Yesus punya suatu kepentingan dari kehidupan kita, sehingga Yesus mengeluarkan suatu kata perintah? Kata tinggallah itu kata perintah. Ya, tinggallah di dalam kasihku itu. Apakah Yesus punya suatu kepentingan sehingga dia memaksakan kita untuk tinggal di dalam kasih-Nya? Nah ini kan menjadi suatu pertanyaan dalam kehidupan kita ya. Benarkah Yesus punya suatu kepentingan dalam kehidupan kita? Saudara, kalau Yesus berkata di dalam Yohanes 15 ayat 9, tinggallah di dalam kasihku itu. Kata itu menunjukkan sesuatu yang jelas. Tinggallah di dalam kasihku itu menunjukkan sesuatu yang jelas. Ya, tinggallah dalam kasihku itu. Mengapa Yesus berkata dengan satu kalimat perintah, tinggallah di dalam kasihku itu? Hanya ada satu alasan saudara. Tuhan tidak punya kepentingan apapun dalam kehidupan kita. Tapi alasannya adalah kasih atau agape. Kita baca ulang dalam Yohanes 15 ayat 9 tadi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Aku di sini huruf besar. Ya, Tuhan Yesus Kristus. Yesus berkata, aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Mengapa Yesus menyuruh kita tinggal di dalam kasih-Nya? Karena Yesus mengasihi saya dan saudara.
Karena Yesus mengasihi saya dan saudara. Saudara, garis bawahi, aku telah mengasihi kamu. Kasih yang ditekankan di sini, saudara, bukan hanya sekedar kasih, bukan hanya sekedar cinta. Tapi yang dikatakan di sini adalah aku telah mengasihi kamu. Kasih di sini adalah agape, kasih tanpa syarat, kasih yang rela berkorban, kasih yang selalu memberi. Seperti pujian berkata, yang selalu memberi. Ya, kasih agape yang selalu memberi. Di dalamnya ada nilai pengorbanan. Kasih yang tidak mengharapkan respon, yang tidak menunggu respon, tapi dia tetap mengasihi. Itulah agape. Itulah kasih yang Yesus katakan, aku telah mengasihi kamu. Aku telah agape terhadapmu. Ya, bukan karena simbiosis mutualisme. Apa itu simbiosis mutualisme? Interaksi yang saling menguntungkan. Di dunia ini, saudara, yang sering kali terjadi adalah simbiosis mutualisme. Iya, interaksi yang saling menguntungkan. Contohnya apa? Kalau dia baik, maka saya baik kepada dia. Karena dia perhatian kepada saya, maka saya juga memperhatikan dia. Dia tidak baik, maka saya pun juga bisa berbuat demikian. Dia perhitungan dengan saya, maka saya pun juga bisa lebih perhitungan dengan dia. Nah, inilah kira-kira dalam kehidupan praktis sehari-hari yang sering terjadi, saudara, dalam kehidupan ini, dalam satu relationship. Ya, itu adalah berbicara mengenai simbiosis mutualisme, yaitu interaksi yang saling menguntungkan. Kalau nggak menguntungkan, bagi dia nggak perlu saya memperhatikan dia, nggak perlu saya mengasihi dia, nggak perlu saya nge-caring dia, karena nggak ada simbiosis mutualismenya. Nah, itu yang sering kali terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan relationship, hubungan yang Tuhan mau bangun di antara kita dengan dia, itu adalah relationship yang dasarnya adalah kasih. Relationship hubungannya dasarnya adalah agape, yaitu kasih tanpa syarat. Bukan simbiosis mutualisme. Bapak Ibu Saudara sekalian, relationship atau hubungan yang ada di dunia ini pada umumnya adalah simbiosis mutualisme. Ya, itu saya katakan ya, apa itu? Saling menguntungkan. Contohnya, di dalam pelayanan konseling, ya, beberapa kali saya mendengar dari pasangan suami istri, salah satunya di saat konseling dia berkata, masih ada, saudara, pasangan suami istri yang berkata demikian, rugi saya menikah dengan dia. Saya mendengar, saya kaget. Ya, masih ada seorang istri, seorang suami yang berkata, rugi saya menikah dengan dia. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau masih ada pasangan yang berkata demikian, menurut saya, sebenarnya dia belum siap untuk menikah. Mengapa, saudara? Di dalam pernikahan tidak ada perhitungan untung rugi terhadap pasangan. Karena pernikahan itu bukan bisnis. Sekali lagi, pernikahan bukan bisnis. Jadi di dalam pernikahan tidak ada untung rugi terhadap pasangan. Kita harus pintar dalam berbisnis. Tapi jangan pernah masukkan rumus untung rugi terhadap pasangan hidup dalam sebuah pernikahan. Saya ulang, saudara, ya, memang kita harus pintar dalam berbisnis, ya, tapi jangan pernah masukkan rumus untung rugi terhadap pasangan hidup kita dalam suatu pernikahan, karena pernikahan bukan bisnis, ya. Sehingga ada yang berkata, rugi saya menikah dengan dia, sudah jelek, ya kan, gak menghasilkan, gitu. Nah, inilah dasar simbiosis mutualisme. Dasar pernikahannya bukan agape, bukan kasih. Iya, sama dengan waktu kecil saya pernah mendengar, ya, ada lagu yang berkata, ada uang abang sayang, tak ada uang abang ditendang atau abang melayang, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tapi saya yakin dan percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian yang bersama-sama merenungkan firman Tuhan dimanapun berada saat ini, tidak ada yang seperti itu. Puji Tuhan, amin, haleluya. Dasar pernikahan yang sebenarnya haruslah kasih, agape. Ingat, di dalam setiap pemberkatan nikah ada satu ikrar pernikahan. Ya, ikrar pernikahan yang diucapkan oleh masing-masing pasangan. Ya, dasar pernikahan adalah kasih, agape.
kasih tanpa syarat. Iya, terus mengasihi di dalam suka dan duka, di waktu sehat dan sakit, dalam segala situasi apapun. Hanya maut yang dapat memisahkan. Itu ikrar pernikahan. Dasarnya adalah kasih agape, kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak menunggu respon dan akan terjadi terus menerus. Ya, walaupun dia menyakiti, mengecewakan, saya tetap agape terhadapmu. Itulah yang harus terjadi dasar dalam sebuah pernikahan, yaitu kasih agape. Menjadi satu pertanyaan pada saat pagi hari ini, hai istri-istri, saya juga istri dalam sebuah rumah tangga, saudara ya. Apakah Anda masih bisa mengasihi suami Anda? Walaupun dalam keseharian dia menjengkelkan, ya, dia orang yang tidak punya perasaan, dia pribadi yang kasar, cuek, tidak care, pasif, tidak bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagai istri, saya harus jungkir balik, saya harus juga membantu memikirkan perekonomian keluarga. Nah, dengan sikon keseharian seperti ini, apakah kita masih bisa agape dengan pasangan hidup kita? Dan pertanyaan ini demikian sebaliknya untuk kita para suami-suami. Iya. Hanya satu alasan, kasih atau agape. Yesus berkata, aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Tinggallah, tetap tinggal. Jangan pernah meninggalkan. Iya. Mengapa saudara Tuhan berkata tinggallah dalam kasihku itu? Kenapa? Karena Tuhan tahu iblis sedang menyelesaikan targetnya dan sasarannya adalah selalu manusia. Kita lihat, kita mengingat kembali di dalam Wahyu 12 ayat 12. Nanti saudara baca sendiri ya. Di situ dikatakan dalam Wahyu 12 ayat 12, iblis tahu bahwa waktunya sudah sangat singkat. Di dalam Lukas 4 ayat 13, setelah iblis mencoba Yesus sampai ketiga kalinya, dikatakan dia mundur. Tapi dia mundur gak seterusnya saudara. Tapi dia menunggu saat yang baik. Demikian juga dalam kehidupan kita. Dalam keseharian, dalam setiap waktu, dia menunggu saat yang baik. Kapan dia bisa gebrak kehidupan kita. Iya. Nah saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan tahu bahwa kita tidak akan pernah mampu menjalani hidup ini sendirian. Iya. Seperti lagu yang berkata, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Tidak mampu sendiri, saudara. Kita gak akan pernah mampu menjalani kehidupan ini sendiri. Dengan iblis selalu berusaha menunggu saat yang baik. Dan dia punya target. Dia tahu waktunya sudah sangat singkat. Kita manusia adalah menjadi targetnya. Ya. Nah, saudara, kita membutuhkan Tuhan. Maka itu sebabnya Yesus berkata, aku telah mengasihi engkau. Kenapa dikatakan telah? Yesus sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Darahnya yang tercurah menguduskan hidup kita dari segala dosa. Dan Yesus ingin kita tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Ya, dengan limpah damai sejahtera, dalam perlindungannya senantiasa, kita boleh menjalani hari-hari kita ini. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu, kata Yesus. Luar biasa saudara. Tuhan tahu kita tidak mampu sendiri. Ya, tinggallah di dalam kasih-Ku katanya. Saya teringat pada saat seekor burung elang, ya, seekor burung elang kalau dia terbang dan dia lagi mengintai mangsanya, ya, dia lihat contoh anak ayam, ya. Burung elang itu saudara, kalau dia mengintai mangsanya jarang sekali meleset. Ya, kalau saya membaca di Google ya, gitu. Jarang sekali meleset. Begitu dia lihat itu ada anak ayam berkeliaran, maka secepat dia akan terbang dengan kecepatan yang tinggi. Tapi saudara tahu, induk ayam juga tidak akan tinggal diam. Pada saat dia melihat ada bahaya untuk anak-anaknya, maka dengan segera induk ayam itu akan mengepakkan sayapnya. Dan juga secara alamiah, anak-anak ayam itu akan segera berlari kepada induknya. Dan dia akan berlindung di bawah sayapnya.
sehingga lolos terbang kembali. Tapi saudara, ada satu gambar, ya kan gitu. Ada seekor anak ayam yang berusaha meninggalkan ibunya, dia jauh dari induknya. Iya, itulah yang menjadi mangsa daripada burung elang. Dia kejar. Nah, dia berusaha untuk lari anak ayam ini kepada induknya. Dan itu burung elang itu berusaha untuk mengejar target satu anak ayam yang keluar dari area daripada ibunya itu. Karena dia tahu itu yang bisa dia jadikan mangsanya. Kenapa? Karena anak ayam ini keluar dari area keamanan, kenyamanan, perlindungan yang dilakukan oleh induk daripada ayam ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, iblis berusaha menunggu saat yang tepat. Di saat yang tepat ada celah, dia akan masuk dan dia akan mengobrak-abrik kehidupan kita, rancangan Allah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kita sendiri yang membuka celah, yaitu meninggalkan, tidak tetap tinggal di dalam kasih-Nya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, dengan demikian, apa yang dimaksud tinggallah di dalam kasih-Ku? Maksudnya adalah tetap tinggal dan jangan pernah meninggalkan. Tetap tinggal dan jangan pernah meninggalkan apa, saudara? Yang pertama, sumber kasih, yaitu pribadi Yesus. Tetap tinggal dan jangan pernah meninggalkan sumber kasih itu, pribadi Yesus. Seperti pujian yang berkata, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Saudara, pujian ini benar, bahwa kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Itu sebabnya pujian ini melalui suatu kesaksian iman. Ya, dari seorang ibu di saat sudah dalam keadaan terkapar, ya, dengan suatu penyakit, dan dia hanya bisa berseru, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup. Dan kalimat selanjutnya, Bapa jangan pernah tinggalkan aku, Engkaulah alasan untuk aku hidup. Saudara, kalau bukan karena tangan Tuhan yang memegang kita erat, kalau bukan karena kasih-Nya, tidak ada satupun kita yang mampu menjalani hari-hari ini. Iya. Apalagi dengan perkembangan sikon saat ini, saudara, yang sepertinya kita dibawa kepada sikon yang tidak menentu. Iya. Sebentar sepertinya kita kembali kepada kehidupan yang normal. Tapi berikutnya kembali kita harus di rumah, kembali berlaku ibadah online, dan ternyata semuanya membawa dampak sampai kepada masalah perekonomian dan sebagainya. Banyak yang bertanya bagaimana kira-kira ke depannya ini. Ya. Tapi kalau kita memiliki sumber kasih itu, tangannya yang selalu memegang erat kita, kasih-Nya yang selalu melingkupi saya dan saudara, dan kita tetap memegang erat tangannya, tetap tinggal di dalam kasih-Nya, saudara, kita tidak akan pernah khawatir tentang apa yang akan terjadi ke depan. Tetap tinggal dan jangan pernah meninggalkan yang pertama, sumber kasih, yaitu pribadi Yesus. Tinggallah di dalam kasih-Ku juga bisa mengandung pengertian tetap tinggal, jangan pernah meninggalkan. Dalam hidup keseharian, agape harus menjadi gaya hidup kita. Kasih agape itu harus menjadi gaya hidup kita. Nah, berikutnya saudara, kapan kita dinyatakan tetap tinggal di dalam kasih-Nya? Kapan saya dan saudara dinyatakan tetap tinggal di dalam kasih-Nya? Kita baca di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-10. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku. Menuruti, nurut gitu ya saudara. Senang sekali kita jadi orang tua kalau punya anak-anak yang nurut-nurut gitu ya. Apa itu menuruti? Menuruti melakukan. Menuruti atau melakukan ini dalam keseharian.
Iya, bukan temporer, bukan dengan saat-saat tertentu, tapi maksudnya adalah dalam keseharian. Keseharian menuruti perintahku, keseharian kita melakukan firman-Nya dalam segala aspek hidup kita. Di saat kita tidak menuruti perintahnya, di saat itulah kita telah meninggalkan atau kita keluar dari kasih-Nya. Saudara ingat kisah anak yang terhilang? Ya, kisah anak yang terhilang berarti dia pernah tinggal dengan bapaknya. Saudara ingat kisah anak yang terhilang? Dia ingat bapaknya. Ya, dia tahu. Dia bisa sebutkan nama bapaknya dimanapun juga. Ya, dia bisa menceritakan kebanggaannya tentang bapaknya. Tapi sesungguhnya dia sudah tidak tinggal bersama dengan bapaknya. Walaupun dia akui, dia puji bapaknya luar biasa, tapi dia sudah tidak tinggal dengan bapaknya. Kenapa? Karena dia yang meninggalkan bapaknya. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Jangan pernah meninggalkan. Never leave. Jangan pernah meninggalkan. Bagaimana saya dan saudara bisa tetap tinggal di dalam kasih-Nya? Bagaimana saya dan saudara bisa tetap tinggal di dalam kasih-Nya? Jawabannya saudara, dibutuhkan kasih dan kesetiaan. Jika ada kasih, maka akan ada kesetiaan. Tanpa kasih, tidak mungkin akan muncul kesetiaan. Kita ingat kisah dalam Alkitab, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yaitu kisah Ruth dan Naomi. Ya, saudara masih ingat kisah Ruth dan Naomi? Dikatakan di dalam kitab Ruth, nanti saudara bisa baca, ada pasangan Elimelek dan Naomi. Ya, suatu saat terjadi kelaparan, maka mereka pergi ke Moab. Mereka memiliki 2 anak, ya, 2 anak laki-laki. Dan setelah itu, setelah mereka tinggal di Moab, 2 anak laki-lakinya Mahlon dan Kilion, mereka menikahi perempuan Moab, yaitu Orpa dan Ruth. Ya, kira-kira ceritanya demikian ya. Nah, selama tinggal di Moab, ternyata Naomi harus kehilangan suaminya. Suaminya meninggal. Tidak lama setelah suaminya meninggal, Naomi kehilangan kedua anak laki-lakinya. Iya. Nah, saudara, ini adalah kehidupan yang rasanya pahit sekali. Iya. Bahwa tinggal di negeri orang, dia harus kehilangan suami dan anaknya. Tinggallah dia bersama dengan 2 anak menantunya. Pada saat Israel, kondisi Israel dipulihkan, maka Naomi kembali ke Israel. Dan pada saat itu kedua anak menantunya tadi, yaitu Ruth dan Orpa, atau Orpa dan Ruth, saudara ya, mengikuti Naomi. Ya, luar biasa ya, anak menantu yang setia sekali. Ya, tapi saudara perhatikan kisah dari kitab Ruth itu. Nah, di perjalanan itu Ruth berkata kepada 2 anak mantunya. Dia berkata, kedua anak laki-lakiku sudah meninggal. Aku mau kembali ke negeriku. Iya, silakan kamu kembali kepada orang tuamu, kembali kepada ibumu. Kamu bebas bisa untuk menikah kembali. Iya. Nah, saudara, mereka berdua anak mantu dengan semangat. Orpa dengan Ruth berkata, kami akan tetap mengikuti engkau, Mama. Ya, panggil Mama lah ya, gitu. Mama mertua ini, gitu. Wow, senang hati Naomi. Berjalanlah mereka. Setelah itu Naomi melihat lagi, kasihan. Mereka ini masih janda-janda muda ini. Iya, mereka masih punya masa depan yang begitu luar biasa. Sedangkan aku udah tua. Jadi berkatalah dia lagi kepada anak mantunya, kedua anak mantunya, kamu masih muda, kamu bisa menikah kembali. Ya, sedangkan aku sudah tua. Kalau toh aku mau nikah, kamu menunggu aku punya anak, gak mungkin kamu nunggu sampai anakku dewasa kan, gitu. Silakan kamu kembali, gak apa-apa. Aku sendirian, aku kembali ke negeriku, gak apa-apa. Kamu kembali kepada orang tuamu, kamu bisa menikah kembali, kamu bisa hidup berbahagia. Wow, mereka berkata, enggak Mama, saya akan tetap tinggal bersama dengan engkau, saya akan tetap ikut, gitu. Tapi Naomi berkata, silakan, gak apa-apa. Alkitab mencatat, saudara, maka bertangis-tangisanlah mereka bertiga saat itu. Ya,
Kita bacanya asik ya, maka bertangis-tangisanlah. Gambaran kita tetap mereka akan baku bawa bertiga. Ternyata enggak. Si Orpa berkata, ya udahlah kalau begitu, ya jaga diri mama baik-baik ya, aku akan kembali gitu ya. Ternyata si Orpa saudara goyang juga. Goyang akhirnya. Iya ya, saya masih muda ya. Saya mau ikut dengan ibu mertua ini. Hidup dalam ketidakpastian. Kaya juga enggak gitu kan. Saya mau ngapain di negeri sana nanti ya. Kalau aku kembali ke negeriku, keluargaku di sana, aku bisa menikah kembali. Ya, ada suatu kejelasan, aku punya masa depan. Maka goyanglah ini si Orpa. Akhirnya si Orpa meninggalkan Naomi. Nah saudara, tinggallah Rut mengikuti Naomi. Naomi berkata kepada Rut, Rut, tidak apa-apa. Kamu masih muda. Kamu perlu punya masa depan. Tinggalkan saya. Ya, saya bisa kembali ke negeriku sendiri. Tinggalkan. Kamu boleh pergi meninggalkan saya. Saudara, ada suatu statement yang luar biasa yang diucapkan oleh Rut kepada Naomi. Iya, Rut berkata demikian kepada Naomi, kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita selain daripada maut. Wow. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, oma-oma yang ada saat ini, kalau punya anak menantu yang seperti ini, pasti saudara adalah orang yang berbahagia. Luar biasa. Cintanya Rut kepada Naomi itu luar biasa. Itu yang membuatnya bisa tetap setia, tinggal sampai akhir hidupnya. Perhatikan saudara, cintanya Rut kepada Naomi itu luar biasa. Itu yang membuat dia tetap setia. Dia berkata, di mana engkau mati, di situ pun aku mati di sana. Tidak ada yang dapat memisahkan kita selain daripada maut. Akhirnya pergilah. Ya, Alkitab mencatat mereka terus bersama. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, cintanya, kasihnya Rut kepada Naomi itu yang membuat Rut bisa tetap setia dan tidak meninggalkan. Namun sebaliknya, saudara ingat kisah tentang Demas? Ya, mungkin saudara jarang mendengar nama ini. Ya, Demas adalah rekan sekerja daripada Paulus. Saudara bisa dapatkan nanti, saudara baca di Kolose 4 ayat 14, Filemon 24, 2 Timotius 4 ayat 10. Ya, di situ jelas ada nama Demas disebutkan. Salam dari Lukas dan bla 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 Demas gitu ya, ada nama Demas. Berikutnya juga salam dari Lukas. Ternyata dia setara dengan Lukas ya. Dia rekan sekerja daripada Paulus. Rekan sepelayanan, saudara. Wow, luar biasa. Pengabdiannya, penyerahannya, hati misinya. Nah, saudara tahu. Tetapi di suratan 2 Timotius 4 ayat 10, Paulus berkata kepada Timotius, anak yang dikasihinya, anak rohani yang dikasihinya. Apa yang dikatakan di situ? 2 Timotius 4 ayat 10. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Paulus mengatakan karena Demas telah mencintai dunia ini. Saudara, di dalam suratan 1 Yohanes 2 ayat 15 dikatakan bahwa orang yang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak ada dalam orang tersebut. Jadi barang siapa yang mengasihi dunia, kasih akan Bapa tidak akan ada dalam orang tersebut. Paulus berkata, Demas telah meninggalkan aku. Demas telah mencintai dunia, kembali kepada dunia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana saya dan saudara bisa tetap tinggal di dalam kasih-Nya? Dibutuhkan kasih dan kesetiaan. Kasih kita kepada Tuhan, kasih Tuhan kepada kita tidak usah dikhawatirkan, saudara. Sudah dikatakan tadi, aku telah mengasihi engkau. Bahkan Yeremia 31 ayat 3, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, kekal selama-lamanya. Tapi sekarang dibutuhkan kasih kita.
Kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan bisa tetap setia kepada Dia. Dibutuhkan kasih dan kesetiaan. Situasi dan kondisi apapun yang sedang kita hadapi saat ini, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, tinggallah di dalam kasih-Ku. Jangan pernah meninggalkan kasih-Ku, kata Yesus. Situasi dan kondisi apa yang sedang kita hadapi saat ini, saudara? Yang jelas ya, saat ini saudara, situasi pandemi ini memang betul-betul kita dibawa dalam satu ketidakpastian. Ya, ini anak-anak baru sekolah onsite, tiba-tiba berubah harus sekolah online kembali. Ya, anak kami Jaden pun juga ya sempat menggerutu gitu ya. Waduh, kenapa sekolah online lagi gitu ya? Mereka udah senang sekolah onsite walaupun prokes tetap dibatasi. Tapi kan namanya manusia itu makhluk sosial, saudara. Iya, membutuhkan orang lain gitu ya. Nah, begitu ketemu dengan teman-temannya di sekolah aja dia udah senang gitu. Walaupun ngobrolnya jarak jauh, karena kursi dengan kursi dibatasi jaraknya. Ya, istirahat pun gak bisa kemana-mana, cuma makan di tempat, di dalam kelas gitu. Tapi udah senang, karena udah ketemu dengan teman-temannya, bisa ngobrol gitu kan. Wow, kalau pulang itu udah cerah ceria begitu ya, karena udah bisa bersosialisasi kembali. Tapi akhirnya dia harus masuk kandang kembali gitu ya. Dia harus sekolah online, hanya bisa tatap muka lewat Zoom ya. Dan ini Omikron meningkat, terpaksa juga habis vaksin harus tinggal di rumah, nggak bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Nah itu tidak mudah, sikon yang tidak mudah. Belum lagi dampak-dampak daripada tidak semuanya memang. Ya, dampak-dampak untuk perekonomian gitu ya. Untuk masalah finansial dan sebagainya gitu. Mungkin saudara menghadapi situasi dan kondisi ini saat ini. Mungkin saudara menghadapi situasi kondisi yang mengecewakan dalam kehidupan berumah tangga. Seperti yang saya katakan tadi. Di saat engkau kecewa, jangan engkau pernah memikirkan untung rugi terhadap pasanganmu. Karena pernikahan bukan bisnis. Tapi pernikahan dasarnya adalah kasih. Bukan simbiosis mutualisme. Bukan saling menguntungkan. Jadi gak ada untung rugi dalam sebuah pernikahan. Bersyukurlah untuk pendamping hidupmu. Ya. Taburlah kasih. Ya. Ada yang bertanya kepada saya menikah sekian tahun kak. Saya udah belajar mengasihi dia, tapi dia tambah injak-injak, dia tambah merajalela. Apakah saya harus tetap mengasihi dia? Saya berkata, firman Tuhan berkata, ya. Memang gak ada jawaban lain, saudara. Karena di dalam Yohanes tadi pun dikatakan, barang siapa yang melakukan perintahku, menuruti sama dengan melakukan perintahku, itu adalah orang yang tinggal di dalam kasihku. Jadi pilihannya kita mau tinggal di dalam kasihnya. Kalau tinggal di dalam kasihnya saudara, hidup kita akan limpah dengan damai sejahtera, sukacita. Walaupun daging ini merontak, tapi saudara di kedalaman hati kita yang paling dalam ada satu damai sejahtera. Tidak pernah orang yang melakukan kebenaran, yang melakukan perintahnya kehilangan damai sejahtera. Yesaya 32 ayat 17 kalau nggak salah dikatakan ya, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kebenaran itu apa, saudara? Kebenaran bukan kebenaran menurut pemikiran kita, kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Barang siapa yang melakukan perintahnya, yang melakukan firman-Nya, yang selalu hidup dalam kebenaran, akan tumbuh damai sejahtera. Orang yang paling berbahagia, saudara, adalah orang yang limpah dengan damai sejahtera. Mungkin saat ini kasat mata, di dalam pandangan mata saudara, dalam keseharian, rumah tangga saudara, keluarga saudara, bukan rumah tangga yang membuat saudara bahagia secara manusia, secara harapan. Tapi firman Tuhan berkata, tetaplah agape. Agape harus menjadi gaya hidup kita. Di saat dia kasar, kita akan tetap berusaha untuk lembut. Bisakah kita? Kalau kita mau. Mau apa saudara? Mau menuruti, nurut dengan perintahnya. Iya. Tapi hidup adalah pilihan. Bagaimana kalau saya tidak bisa kak? Kamu tidak bisa karena kamu tidak mau. Tapi kalau kamu mau, taburlah kasih, maka engkau akan menuai kasih.
Mungkin belum bulan ini, mungkin belum 6 bulan ke depan, mungkin belum tahun ini. Tapi firman Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Kalau sampai pada akhirnya orang yang kamu kasihi tetap tidak bisa mengasihi dirimu, bagianmu sudah selesai. Sampai akhir hidupmu, apa yang kau lakukan sudah selesai dan semuanya bisa dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya saudara, karena hidup kita nanti di masa penghakiman, semua dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Apa yang ada di hati kita? Masih bisakah kita mengasihi pendamping hidup kita? Di saat dia mengecewakan, di saat dia tidak sesuai harapan kita, di saat sampai dia menyakiti hati kita. Iya, kalau ada pasangan yang berkata dia nggak punya perasaan, dia kasar sekali, dia nggak punya perasaan, itu kan berarti dia udah nyakitin pasangannya. Iya, walaupun tersakiti, tapi saudara, terus kita belajar agape. Situasi dan kondisi seperti ini tidak mudah. Ada seorang istri berkata kepada saya, suamiku udah gak berbicara kepada saya sekian hari. Rasanya itu rumah tidak ada damai sejahteranya. Memang benar. Bagaimana pasangan suami istri saudara? Satu atap, gak ngomong gitu ya. Ketemu diam-diaman gitu. Nah ini berbahaya ini. Yang seringkali Bapak Gembala berkata, jangan sampai matahari habis 3 biji baru rukun kembali. Kita gak pernah tahu kapan tiba-tiba kita putus nyawa kita. Ya kan gitu. Setiap ada masalah atau apapun segera diselesaikan, saling mengampuni, saling memaafkan. Firman Tuhan menekankan saling. Saling itu tidak sepihak, tetapi harus saling mendahululah kamu dalam memberi salam, saling mengampuni. Yang berbahagia adalah orang yang mau melakukan firman. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tetaplah tinggal di dalam kasih-Ku, kata Yesus. Tinggallah di dalam kasih-Ku, jangan pernah meninggalkan kasih-Ku. Ya, karena iblis setiap saat siap mengincar kita. Dan kita tidak akan mampu menjalani hidup kalau kita keluar dari kasih. Seperti pujian tadi. Ya, bahwa ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Gitu. Paulus berkata di dalam suratan Roma 8 ayat 35. Mari kita baca ayat yang terakhir. Siapakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Kesesakankah? Atau penganiayaan? Atau kelaparan? Atau ketelanjangan? Atau bahaya? Atau pedang? Pertanyaannya banyak saudara. Atau ini ya. Kesimpulannya, kalau saudara baca ayat 36 dan seterusnya, tidak ada satupun yang dapat memisahkan saya dan saudara dari kasih Kristus. Tetap tinggal di dalam kasih-Nya dan jangan pernah meninggalkan kasih-Nya. Sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu, Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun yang
Mari kita berdoa, kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami, sehingga kami boleh beribadah pagi hari ini, dan Engkau telah memimpin jalannya ibadah dari awal hingga akhir. Biarlah Allah Roh Kudus, Engkau terus menerangi hati dan pikiran kami, dan biarlah Engkau terus menyatakan isi hati-Mu kepada kami. Dan Engkau yang terus menuntun langkah kami Tuhan, untuk kami boleh tetap tinggal di dalam kasih-Mu. Dan tidak ada satupun dari kami yang meninggalkan kasih-Mu. Tapi kami boleh tetap Tuhan tinggal di dalam kasih-Mu. Karena kami tahu Tuhan, ada damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. Kami jujur Tuhan, kami tidak mampu menjalani hidup ini tanpa kasih-Mu. Kami membutuhkan kasih-Mu. Dan biarlah Engkau terus memegang erat tangan kami Tuhan. Sehingga Tuhan dimanapun kami melangkah, situasi dan kondisi apapun, kami boleh tetap kuat bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, penyertaan pembelaan-Mu terus nyata dalam hidup kami. Tipu musilat iblis dalam bentuk apapun yang berusaha membawa kami keluar daripada kasih-Mu, kami ikat patahkan kuasanya, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, kasih agape-Mu terus melimpah dalam hidup kami. Bahkan dalam keseharian kami Tuhan, kasih agape-Mu itulah yang nyata, yang bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kami, di tengah-tengah keluarga kami, dimanapun kami berada Tuhan. Pribadi-Mu, yaitu Yesus Kristus, kasih-Mu senantiasa nyata lewat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Yang sakit saat ini Tuhan sembuhkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Saat ini Tuhan yang mengalami pergumulan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga keluarganya, karena mengalami krisis kasih. Biarlah kasih agape-Mu terus menjadi pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan dalam hubungan mereka suami istri, orang tua anak, mertua dengan menantu Tuhan. Terus diikat dengan kasih agape-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, yang saat ini mengalami pergumulan dalam masalah perekonomian, finansial. Tuhan, kiranya Engkau bukakan tingkap-tingkap langit-Mu, curahkan berkat-Mu, sehingga Tuhan, apa yang diperbuat oleh jemaat-Mu, apa yang dikerjakan, apa yang diusahakan Kau buat berhasil senantiasa. Karena kami tahu Tuhan, dengan berkat yang Kau selalu limpahkan dalam kehidupan kami, berkat kesehatan, berkat finansial, kami bisa melakukan lebih banyak hal untuk kepentingan proyek-Mu di muka bumi ini Tuhan, baik melalui gereja lokal maupun pekerjaan-Mu Tuhan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Terlebih Tuhan, untuk kami sebagai keluarga Allah di GPPS Palu yang lagi sedang membangun untuk rumah ibadah, kami percaya Tuhan, Engkau akan melimpahkan berkat-Mu untuk setiap kami, sehingga dengan berkat yang Kau limpahkan, kami akan bisa bersama-sama Tuhan untuk menyelesaikan pembangunan rumah ibadah ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah ini. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus-Nya ada menyertai kita sekalian, memberikan hati yang bijaksana kepada kita sekalian, dan selalu membuat berhasil akan apapun yang kita kerjakan, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Puji Tuhan, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat melanjutkan aktivitas saudara, dan tetaplah mematuhi protokol kesehatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati.